Penghargaan untuk Wiwit Taher untuk kategori bidang usaha dan bisnis dalam rangka Hari Ibu bersama Iprisia Depok. Penghargaan Wanita Inspirasi 2024, Perempuan sebagai Pilar Pembangunan Bangsa. Senin, tanggal 23 Desember tahun 2024, Pesona Square Depok menjadi tempat yang penuh makna dalam merayakan Hari Ibu. Di acara yang penuh haru ini, Penghargaan Wanita Inspirasi 2024 diberikan untuk mengapresiasi kontribusi luar biasa perempuan dalam berbagai sektor pembangunan bangsa. Acara ini menjadi bukti nyata bahwa perempuan memegang peran yang sangat penting dalam mendorong kemajuan di berbagai bidang, baik itu dalam dunia usaha, pendidikan, maupun sosial. Salah satu penerima penghargaan pada acara tersebut adalah Wiwit Taher, yang berhasil meraih Penghargaan Wanita Inspirasi 2024 dalam kategori bidang usaha dan bisnis. Dengan penuh rasa syukur, Wiwit berbagi kisah inspiratif tentang perjalanan panjangnya untuk meraih penghargaan bergengsi ini. Ia mengungkapkan bahwa kompetisi yang dihadapinya sangatlah ketat. Dalam rangka apa? Hari ini ada kegiatan kompetisi penghargaan Wanita Inspirasi 2024 yang diadakan oleh Iprisia cabang Depok. Menang kategori apa? Alhamdulillah saya berhasil memenangkan kategori Wanita Inspirasi 2024 untuk bidang usaha dan bisnis. Apa yang dilakukan hingga bisa terpilih? Alhamdulillah memang sebenarnya kompetisi ini sudah berjalan pemilihannya dan seleksinya dari tanggal 21 Desember. Kami diseleksi, pertama tentunya diseleksi melalui CV ya, portofolio. Setelah CV dan portofolio diseleksi, kami diseleksi melalui sesi wawancara yang diadakan oleh panitia di tanggal 21 Desember. Sesinya memang sudah berjalan bertahap. Yang pertama lewat dokumen yaitu CV dan portofolio kami masing-masing peserta. Lalu di tanggal 21 diadakan seleksi untuk sesi wawancara yang dilakukan oleh 3 orang juri, dan finalnya adalah hari ini, di mana hari ini merupakan pengumuman atas semua hasil seleksi yang dilakukan secara bertahap kemarin. Nah, dan terpilihlah 5 orang juara pada hari ini. Persaingannya gimana? Berapa nominasinya? Nominasinya kemarin total itu ada 17 nominator, dan pemenangnya hari ini dipilih 5 orang. Kriteria apa aja yang mereka? Kriterianya ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah kriteria bidang usaha dan bisnis, kriteria bidang sosial, dan ada 2 kriteria lagi, kemudian saya lupa, dan satu kriterianya adalah kriteria juara favorit. Harapan dengan kemenangan ini? Saya berharap bahwa tentunya kita kan terus berkembang ya, harusnya sebagai seorang individu maupun sebagai seorang pebisnis kita harus terus berkembang. Saya ingin menjadi, piala ini menjadi inspirasi buat saya untuk bisa melakukan yang lebih baik lagi secara individu, profesional, bisnis, dan tentunya yang paling penting adalah apa yang saya lakukan baik secara personal maupun profesional itu bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Prinsip dalam hidup ini apa sih, Mbak? Kalau buat saya yang paling penting adalah sebagai seorang muslim ya, sebagai seorang muslimah, yang paling penting buat saya adalah menjadi sebaik-baiknya manusia yang akan memberikan manfaat untuk orang banyak. Itu aja sih. Adakah saran untuk wanita yang ada lainnya? Kalau menurut saya kita kan semua dilahirkan berbeda ya, dan tentunya masing-masing orang punya kelebihan dan punya kekurangan. Tapi buat saya sebagai seorang wanita, menjadi diri sendiri dan terus berusaha untuk menjadi diri sendiri dan terus berusaha untuk mengembangkan potensi yang ada. Itu aja paling penting. Kedepannya mau ngapain? Untuk selanjutnya saya secara pribadi, sebagai pribadi tentunya saya harus berkembang ya. Secara individu saya harus berkembang baik dari aspek personality, karakter, skill maupun ilmu. Jadi untuk kedepannya untuk saya pribadi saya ingin menambah ilmu lagi. Saat ini saya juga kebetulan masih kuliah full scholarship di Universitas Bentara Citra Bangsa jurusan Psikologi Terapan, Bimbingan dan Konseling. Dan selain itu
Saya ingin menambah ilmu-ilmu baru tentunya yang bisa mengembangkan potensi saya baik secara personal maupun profesional. Dan selain itu saya ingin punya sekolah yang tentunya akan membantu generasi muda terutama perempuan untuk mengembangkan potensi diri. Saat ini sedang melakukan apa? Saat ini kebetulan saya sering diminta untuk menjadi juri dan tentunya juga menjadi pelatih untuk beberapa pelatihan-pelatihan. Dan saya rasa sih saat ini yang saya kerjakan adalah hanya fokus di bidang bisnis saya dan di bidang pekerjaan saya, itu aja. Ini kan terkait Hari Ibu nih, ada nggak saran-saran untuk apa kata-kata dari Oke, banyak perempuan yang sering merasa tidak sempurna ketika belum menjadi ibu. Banyak yang merasa seperti itu, tapi menurut saya, ibu itu hanyalah panggilan. Jadi, seseorang itu tidak dinyatakan sempurna kalau dia sudah menikah atau kalau dia sudah punya anak. Jadi siapapun perempuan itu adalah ibu. Ibu untuk orang-orang di sekelilingnya. Yang dimaksud dengan ibu adalah menjadi pengayom, menjadi pelindung, dan menjadi pendidik bagi orang-orang di sekelilingnya. Apakah dia sudah menikah atau belum, apakah dia sudah punya anak atau belum. Intinya semua perempuan adalah ibu, jadi jadilah seorang ibu yang baik. Kalau untuk ibu-ibu, teman-teman perempuan ya, terutama apakah dia seorang ibu, apakah dia memang sudah menikah atau belum, buat saya jadilah diri sendiri dan jadilah perempuan yang berbahagia. Karena harus menghormati ibu. Tentunya ya, pastinya ya. Saya berharap generasi muda semakin menyadari pentingnya posisi dan peran ibu dalam kehidupan. Karena ibu adalah tiang rumah, ibu adalah cahaya bagi rumah, ibu adalah motivator pertama bagi seorang anak. Jadi paling penting untuk generasi muda menyadari bahwa menghormati ibu adalah sebuah kewajiban sebagai fondasi bagi kita untuk mencapai kesuksesan. Sementara itu Lita Sutarwo, selaku Ketua IPRISIA Kota Depok mengutarakan. Sutarwo, Ketua IPRISIA Kota Depok. IPRISIA adalah Ikatan Pengembang Kepribadian Indonesia untuk Kota Depok. Kebetulan hari ini adalah puncak acara di dalam semarak Hari Ibu bersama dengan IPRISIA. Kami IPRISIA hari ini ada banyak agenda, diawali dengan pemilihan wanita inspirasi yang sudah dilakukan hari Sabtu kemarin sebagai seleksi untuk wawancara dengan mengumpulkan bukti-bukti melalui portofolio. Kemudian hari ini puncak acaranya kami mengadakan seminar kepribadian dengan tema personal grouping. Juga ada lomba untuk Putri Kebaya IPRISIA 2020. Harapannya bahwa kegiatan ini bisa menginspirasi teman-teman semua, wanita-wanita khususnya yang ada di Kota Depok, juga memperkenalkan bahwa kebaya itu adalah kebudayaan yang harus kita lestarikan, karena ini adalah budaya bangsa kita sendiri. Tentunya kita sangat bangga dengan kebaya yang ada di Indonesia. Kemudian kita mengajarkan kepada anak-anak yang tadi dengan kategori usia kecil, yang tadi paling kecil itu usia 5 tahun, itu adalah sesuatu yang membanggakan untuk kami. Mereka sudah mencintai kebaya dengan mengikuti lomba seperti ini. Baik Ibu, untuk kedepannya ada rencana apa untuk IPRISIA Depok ini? Apa kegiatan yang akan dilakukan untuk di tahun 2025? Baik, terima kasih. Untuk IPRISIA itu mempunyai banyak program kerja, di mana kami untuk 2024 ini mengadakan program unggulan kami adalah IPRISIA Goes to School. Alhamdulillah target kami 2.500 orang teredukasi, kami melampaui target kami sampai 10.000 orang teredukasi di tahun 2024. Ini tentu saja merupakan satu kerjasama dengan semua teman-teman khususnya di pengembang kepribadian yang ada di Kota Depok. Rencana pastinya banyak untuk di 2025. Kami masih punya program-program kerja unggulan yang akan dilaksanakan dan tetap IPRISIA Goes to School akan tetap dilanjutkan tahun-tahun berikutnya dan akan masuk ke IPRISIA Goes to Campus. Kemudian kami mempunyai program unggulan lain yaitu pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Diklat Center IPRISIA yang khusus di pengembangan kepribadian, pendidikan karakter, juga soft skill.